Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam As-Sunnah, yahdimul Islam thalathun. Islam itu akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Orangnya alim, sudah kiai, sudah buya, tuan guru, ustaz, tapi terpeleset. Jangan diikuti kalau terpeleset, nanti kita malah terpelanting. Gak boleh. Karena ketika orang alim ini terpeleset, kata ulama salaf, zallatul alim, zallatul alam. Terpelesetnya orang alim berarti terpelesetnya orang di dunia. Mengapa? Para penggemarnya, orang-orang yang ngefan sama dia terpeleset juga. Karenanya sabda Rasulullah SAW, ittaqu zallatal alim. Takutlah kalian, jaga diri kalian dari terpelesetnya orang alim. Kalau ada orang alim terpeleset, kita gak boleh ikut, tapi diperintahkan jaga di bahaya. Kalau orang alim terpeleset, banyak yang ikut. Berarti ngerti ya siapa yang saya bicarakan dari tadi. Itu perlu dibicarakan ya, khawatir ada orang-orang yang terpengaruh. Yang kedua yang juga merobohkan Islam, wajidalul munafiki bil Quran. Ada orang munafik bersilat lidah pakai Al-Quran. Akhirnya bagaimana? Orang yang gak ngerti Al-Quran terpengaruh dengan dia. Hatta aliran-aliran menyimpang yang gak mau sholat itu dalilnya Al-Quran. Itu namanya orang munafik bersilat lidah pakai Al-Quran. Di negara kita ini banyak kelompok-kelompok yang disebut dengan Islam kebatinan. Kelompok ini mengajarkan sholat itu tidak wajib. Yang penting kalau masuk waktu sholat ingat pada Allah. Sholatnya gak wajib. Misalnya azan, Allah, sholat dah, gitu tuh sholat. Dasarnya apa? Kata orang ini ada di dalam Al-Quran. Apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah gak perlu sholat. Nah itu kan dipahami sendiri kan. Wong Allah gak bilang begitu. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau sudah ingat, sholat apa enggak? Mungkin sholat, mungkin tidak sholat. Ternyata Rasulullah SAW, para sahabat, ulama salaf, orang-orang soleh, walaupun ingat terus kepada Allah, rajin sholat. Berarti tetap sholat walaupun ingat. Berarti ini perintah khusyuk di dalam sholat. Jangan diputar balik. Jadi pakai Al-Quran. Nah, kalau orang yang awam gak ngerti, kan langsung diterima akal. Loh, iya ya, kan sudah ingat. Kan sholat untuk ingat, akhirnya gak sholat. Wahabi ini mengkafirkan orang, mengajak orang mengkafirkan sesama muslim. Itu silat lidah pakai Al-Quran. Apa kata dia? Orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu kafir. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran, waqalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik ketika dicela, kamu ngapain nyembah batu? Berhala itu batu, kok disembah? Nyembah Allah lah. Apa kata orang musyrik? Kami ini tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekat kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Padahal yang disembah batu, berhala. Lalu dibilang orang yang ziarah kubur, bertawassul, bertabarruk, beristighatsah musyrik. Mengapa? Karena menjadikan para sesembahan itu sebagai perantara. Nah, itu salah hujahnya orang Wahabi. Mengapa? Orang yang bertawassul dengan para nabi, dengan para wali, tidak menyembah para nabi. Ibadahnya tetap kepada Allah. Hanya para nabi dan orang soleh itu dijadikan wasilah. Menjadikan mereka sebagai wasilah itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah. Ini Al-Quran.
Nah, orang-orang munafik dari kalangan Wahabi mensyirikkan orang bersilat lidah pakai Al-Quran. Jangan dikira gak pakai Al-Quran. Atabuya yang bersangkutan, siapa itu namanya? Itu bisa pakai Al-Quran, itu merusak ajaran Islam. Dan sudah sering terjadi seperti itu. Ini yang kedua, karenanya perlu hati-hati. Yang ketiga, yang merusak Islam, yang merobohkan Islam, yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin, produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Produk hukumnya keluar dari Islam. Akhirnya bagaimana? Bawahannya, anak buahnya, anggotanya, rakyatnya taat pada hukum itu. Kalau enggak berani. Bahaya, itu juga merobohkan Islam, saudara.